Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ria Arini Oktarina Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sampang, akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Dalam hal ini, saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Rokaya dan fasilitator Ibu Endang Sulistiawati. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah yang pertama, saya dapat mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, saya dapat menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankan. Lalu, apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari-cari bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan inquiry apresiatif ini dapat dilakukan dengan pendekatan menggunakan metode Bagja. Bagja ini terdiri B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Nah, Bagja ini merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan dalam tahapan Bagja, guru penggerak diharapkan dapat menjawabkan pola pikir yang tepat dan visi yang kuat. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelitian. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pertanyaan positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi bersama berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penjelasan dari komponen visi yang saya buat adalah 1. Berakhlakul karimah, yang menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, cerdas, menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Yang ketiga, berkarakter, menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Yang keempat, peduli lingkungan, menggambarkan profil Pancasila dimensi kreatif, mandiri, gotong royong. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya membuat pernyataan prakarsa perubahan, yaitu dengan mewujudkan budaya S5, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, untuk meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik. Adapun tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mewujudkan budaya S5 di sekolah? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya S5 di sekolah untuk meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan budaya S5. Yang kedua, mengingatkan murid pentingnya budaya S5. Berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru untuk membiasakan anak menerapkan budaya S5?
Aktivitas apa saja yang mencerminkan penerapan budaya S5? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam menerapkan budaya S5? Keterampilan dan pembiasaan positif apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan budaya S5 terhadap peserta didik? Maka, tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya S5 dapat berjalan lancar. Kemudian mewawancarai atau survei pengalaman ataupun pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan juga wali murid. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan pembiasaan budaya S5 terhadap peserta didik telah berjalan? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contohnya, melihat hasil dan mengarahkan sekaligus menuntut anak ke hal yang benar tentang budaya S5. Yang kedua, membuat daftar kebiasaan budaya positif baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contohnya, saya menjadi terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu yang menantang dan memberikan pemahaman tentang cara pandang yang baru terhadap murid atas situasi atau persoalan ataupun keadaan, dan membuat gambaran sikap dan respon murid melalui wawancara. Contohnya seperti mengambil pelajaran dari kesalahan dan dapat memperbaiki. Lalu, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan amannya? Apa langkah kedua yang bisa dilakukan untuk menerapkan praktik budaya di sekolah? Dan atau yang berikutnya adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama peserta didik tentang apa saja mengenai sikap atau pola pikir yang diberikan budaya dan lakukan dialog bersama melalui mengajukan dijawab program atau kegiatan penguatan satu lagi, atur pertanyaannya, apa saja yang bisa dilakukan dan apa keadaan dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran. Lalu, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Tindakan atau penyelidikannya yaitu mengajak rekan guru atau kepala sekolah